265 pasukan bayaran Azov menyerah ke militer Rusia dari bunker pabrik Azovstal dan 51 terluka parah. Militer Rusia berhasil mengamankan 265 pasukan bayaran Ukraina yaitu tentara Azov dalam pertempuran. Dilansir Telegram Kementerian Pertahanan Rusia terlihat rekaman penyerahan militan unit nasionalis Azov dan prajurit Ukraina dari pabrik Azovstal di Mariupol, di mana para tentara tersebut menyerah selama 1 hari terakhir dengan total 265 militan yang 51 orang terluka parah. Namun militer Rusia dengan sigap melakukan perawatan medis kepada para pasukan Azov hingga dikirimkan untuk perawatan ke rumah sakit di kota Novo Azov, Republik Rakyat Donetsk. Neraka terburuk di Azovstal, pasukan pertahanan Ukraina terpaksa bertempur hingga akhir hayat. Pasukan pertahanan Ukraina terakhir di Mariupol bersikeras enggan menyerah kepada Rusia dan menunggu keajaiban untuk diselamatkan. Walaupun Rusia telah menguasai Mariupol, kota pelabuhan berpenduduk hampir 500.000 sebelum perang, pasukan Ukraina masih bertahan di komplek pabrik baja Azovstal. Komplek pabrik baja yang dibangun pada 1930-an adalah benteng ideal bagi pasukan Ukraina. Berdiri di atas sana seluas 11 km persegi, komplek Azovstal dihubungkan jejaring terowongan yang terkubur setidaknya 8 meter di bawah tanah. Meskipun demikian, waktu semakin menipis bagi pasukan Ukraina di Azovstal. Rusia membombardir komplek dengan bom bunker buster. Per 4 Mei, pasukan Rusia bahkan telah merangsek ke halaman Azovstal, terlibat pertempuran jarak dekat lawan pasukan pertahanan Ukraina. Di lain sisi, pasukan Ukraina dilaporkan kekurangan makanan dan obat-obatan. Mereka minum air mesin sebagai kombatan yang luka terpaksa dioperasi tanpa bius. Neraka terburuk, mimpi paling mengerikan yang bisa dibayangkan seseorang, kata Kapten Yatovslav Palamar, wakil komandan resimen Azov di Azovstal, dikutip Kiev Independent. Meskipun telah dikepung berpekan-pekan, elemen pasukan Ukraina tetap bertempur di Azovstal. Sekitar 1.000 personil sisa-sisa Garda Nasional termasuk resimen Azov, marinir, polisi dan pasukan pertahanan teritorial menahan gempuran Rusia. Para kombatan semakin kecewa terhadap komando tertinggi mereka di Kiev. Mereka juga kecewa kepada seluruh dunia yang dianggap berbuat terlalu sedikit untuk membantu mereka. Komandan marinir Ukraina di Azovstal, Sergei Volinsky, menyebut mereka menggunakan setiap kesempatan untuk bertahan hidup ketika dunia sekedar mengikuti alur cerita yang menarik. Hampir setiap hari, pemimpin pasukan di Azovstal meminta kepada tokoh dunia untuk menyelamatkan mereka. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Paus Franciscus, hingga Elon Musk dimintai bantuan. Spesialis komunikasi di Azovstal disebut mempertaruhkan nyawa untuk mengakses koneksi internet lemah demi mengabarkan kondisi Azovstal kepada dunia sekaligus meminta bantuan. Resimen Azov mengunggah gambar kombatan yang terluka. Kini ada hampir 600 kombatan yang terluka di Azovstal. Jumlahnya terus bertambah. Kami kekurangan perban, obat-obatan, antibiotik, kami hampir tidak punya perlengkapan. Mereka yang terluka mati setiap hari karena mereka tidak mendapatkan perawatan yang layak tepat waktu, kata Palamar. Pada Maret lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkomunikasi langsung dengan para komandan di Mariupol. Ia meminta pasukan di Mariupol mencoba mundur dengan upaya sendiri. Akan tetapi, pasukan pertahanan di Mariupol tidak bisa melakukannya. Sebagaimana diwartakan Kiev Independent, pasukan di Mariupol menganggap mundur hanyalah bunuh diri jika tidak disokong tembakan dukungan dari militer Ukraina. Kami bilang ke Presiden, kami tidak bisa pergi karena rekan kami yang terluka perlu dievakuasi lebih dulu. Kami tidak bisa melakukannya. Meninggalkan mereka yang terluka di belakang, meninggalkan warga sipil tanpa perlindungan, kata Palamar. Hingga berpekan kemudian, serangan Ukraina untuk menyelamatkan mereka tidak kunjung tiba. Kiev menegaskan operasi semacam itu tidak dimungkinkan karena jumlah besar pasukan Rusia di sekitar Mariupol.
Kekecewaan terhadap Kiev pun semakin bertumbuh di kalangan pasukan pertahanan di Azovstal. Mereka mempertanyakan mengapa Rusia hanya butuh 4 hari mencapai Mariupol dari semenanjung Crimea, seolah tidak mendapat perlawanan. Mereka juga mempertanyakan mengapa harus bertempur sendirian selama lebih dari 80 hari menanti blokade Rusia ditembus pasukan Ukraina dari arah Kiev, sesuatu yang tidak kunjung tiba. Selama ini kami mendengar itu dari Komando Pusat. Kawan-kawan, bertahanlah hingga tanggal tertentu pada bulan Maret. Kami terus bertahan, apa yang terjadi selanjutnya tidak ada. Lalu bertahanlah hingga 1 hari di bulan April. Kami melakukannya dan tidak ada yang datang menolong. Bertahanlah hingga 1 Mei, 5 Mei, 6 Mei, kami terus bertahan, tidak ada yang terjadi, tidak ada aksi militer yang diluncurkan untuk mencapai kami. Zelensky sendiri mengaku pemerintah pusat di Kiev melakukan apapun untuk menyelamatkan pasukan di Azovstal melalui jalur diplomasi. Namun pasukan Rusia bersikeras menggempur tempat itu karena pasukan pertahanan Ukraina tidak mau menyerah. Satu-satunya hal yang melegakan pasukan pertahanan di Azovstal adalah ratusan warga sipil yang mengungsi di sana telah dievakuasi semuanya. Setelah dievakuasi selesai, mereka mengaku siap menghadapi akhir terburuk. Pasukan pertahanan di Azovstal menganggap menyerah ke Rusia bukanlah pilihan. Mereka, khususnya personel regimen Azov, yakin bakal disiksa sampai mati jika menyerah ke Rusia daripada menyerah jika tidak kunjung diselamatkan. Kapten Palamar mengaku pasukannya siap bertempur hingga akhir hayat. Kami akan terus bertempur selama kami masih hidup, kata Palamar. Tidak ada yang mematahkan semangat kami berjuang demi rakyat Ukraina dan seluruh dunia yang beradab. Kami paham bahwa jika kami tidak berhasil di sini, Vladimir Putin akan bertindak lebih jauh. Meskipun demikian, Palamar mengaku para penjaga Mariupol masih memiliki secercah harapan. Mereka menunggu keajaiban bahwa Rusia bersedia membiarkan mereka pergi dengan kehormatan. Kami memprioritaskan hal yang kami lakukan demi negara ini, bukan untuk kami secara pribadi, kata Palamar. Akan tetapi sebagai wakil komandan, saya meminta dunia, para politikus dan pemimpin opini untuk mengintervensi dan menekan Putin via organisasi internasional tentang evakuasi pasukan pertahanan Mariupol. Ini harus dilakukan secepat mungkin. Kita sedang berbicara tentang hitungan hari dan jam. Kapten Palamar menyampaikan permintaan itu pada 14 Mei 2022. Hingga berita ini diturunkan belum ada evakuasi yang direncanakan ke Azovstal.